Jangan lupa untuk selalu belajar, karena belajar itu tidak harus selalu sekolah, tidak harus selalu di pendidikan. Ketika kita bangun tidur pun, kita merenungi sesuatu itu sudah termasuk belajar. Lalu lebih luasnya lagi kita melangkah keluar rumah, melihat sekitar rumah, meneliti lingkungan rumah, itu juga sudah menjadi suatu pembelajaran. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal ataupun pembelajaran yang kecil, karena suatu saat saya yakin itu akan menjadi dampak bagi diri kita sendiri ataupun yang lainnya. Untuk harapannya di periode selanjutnya, semoga Himadikmatika makin bisa eksis lagi, terutama di luar kampus mungkin ya, karena periode saya itu alhamdulillah kalau ada kegiatan lomba-lomba yang melibatkan himpunan gitu, Himadikmatika selalu eksis. Nah, mungkin kurangnya untuk ke depan lebih lagi dieksiskan lagi di luar. Terus relasi-relasi di luar juga mungkin bisa lebih dibangun lagi. Mungkin di periode selanjutnya juga bisa lebih mengeratkan ataupun mensiasati dari masalah-masalah yang tadi seperti kebersamaan dan lain sebagainya. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Jida? Menurut Jida, bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya. Mengapa menurut Jida penting? Yaitu di sana sederhananya ketika kita mau membaca buku yang bahasa Inggris pun, kita harus punya keahlian untuk berbahasa Inggris itu mungkin. Dan sekarang juga kan kalau misalnya mau apply ke luar negeri ataupun di dalam negeri, mungkin juga bahkan ada ya yang kayak tes TOEFL dan lain sebagainya. Itu juga kan berkaitan dengan bahasa Inggris. Halo teman-teman Premier List, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Himadikmatika IP, yaitu bersama Teh Jida. Halo Teh Jida. Halo. Apa kabar Jida? Alhamdulillah sehat. Baik Jida, sebelum kita ngobrol lanjut mengenai Himadikmatika, kemudian mungkin nanti program-programnya, biasanya kami ingin mengetahui dulu background mungkin pendidikan ya, sekarang ngambil jurusan apa, udah jelas pasti matematika, beserta mungkin kegiatannya, silakan. Oke, mungkin sebelumnya halo teman-teman, nama saya Jida Kamila. Saya asli dari Garut, tepatnya di Kecamatan Cilawu. Dan umur saya tahun ini 21 tahun, genapnya di tanggal 26 Agustus. Dan kegiatan saya pada saat ini, saya seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Indonesia Garut, tepatnya di semester 6. Oke, jadi semester 6. Lagi mau ngapain nih semester 6 sekarang? Semester 6 mungkin lagi mau mempersiapkan kayak judul penelitian, judul skripsi yang kayak gitu-gitu. Mungkin lebih fokus ke tugas akhirnya. Udah mulai. Oke. Baik, pertanyaan pertama mungkin, mengapa mengambil jurusan matematika dari sekian banyak jurusan yang ada di IP? Awalnya memang dari SD tuh udah seneng matematika. Udah ada keunggulan tersendiri gitu ya di matematika. Cuman dari SMP juga sama. Nah, pas SMA, kan di SMA tuh saya ngambil jurusannya IPS. Nah, di IPS tuh kan matematikanya mulai sedikit, tapi ada muncul ekonomi. Ternyata saya mulai goyah nih di SMA. Waktu di SMA tuh lebih ke kayaknya matematikanya ekonomi deh gitu kan. Nah, terus singkat cerita, beres SMA, terus saya menginjak kuliah, mencoba daftar ke perguruan tinggi lain. Dan qadarullah saya tidak keterima gitu di jurusan yang saya inginkan. Nah, dari pihak keluarga tidak mendukung untuk saya gap year, jadi saya harus memaksakan kuliah bisa dikatakan memaksakan ya di tahun itu gitu. Dan pilihan saya langsung tertuju ke IP. Dan kenapa matematika? Karena mungkin kembali lagi saya pernah ada keinginan untuk di matematika itu mungkin. Dulu dari SMA atau dari MA? Dari MA. MA mana? MAN 1 Garut. Oke, jadi ini teman-teman nih alumni dari MAN 1 Garut ya. Boleh deh mungkin Zida kasih gambaran sedikit deh, seseru apa belajar matematika di IP supaya nih teman-teman yang sedang menyaksikan mungkin masih ada yang bingung pingin jurusan apa. Nah. Oke, kalau misalnya dikatakan seru, banyak ya keseruan di matematika. Contohnya ketika kita bisa menyelesaikan satu soal, menurut saya itu tuh satu challenging yang pada akhirnya saya sangat senang gitu ketika bisa menyelesaikan satu soal. Dan ketika soal itu semakin sulit, lalu saya terus bisa gitu ya bertahap menyelesaikannya. Nah, disitulah ada keseruan tersendiri dan juga ada gairah untuk saya bisa belajar lebih lagi mungkin. Oke, saya masih penasaran nih mengenai mata kuliahnya ada apa aja sih?
Kalau di matematika? Mata kuliahnya mungkin di awal-awal ada aljabar dan trigonometri, ada kalkulus, ada karena mungkin saya jurusannya juga pendidikan matematika, ada juga yang kayak pengelolaan pendidikan, mata kuliah yang arahnya untuk pendidikan gitu. Ada desain pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi yang istilahnya lebih spesifik ke matematika yang tadi ya, trigonometri, kalkulus, analisis real gitu. Banyak sih, dan biasanya kalau yang ke matematika itu adanya di semester-semester awal. 1-2 lah. Semester 1 sama 2. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya baru mau belajar matematika gak usah khawatir ya? Iya, benar. Misalkan saya jurusannya dari IPS dan matematikanya kurang, tapi sekarang udah minat nih pingin jurusan ke matematika, nggak usah khawatir ya. Biasanya ada basicnya terlebih dahulu kan ya. Kalau itu sih saya juga bisa dijadikan contoh ya. Saya sendiri kan dari IPS gitu, tapi kalau merasa kesulitan tidak terlalu, asalkan kita minat gitu. Yang penting minatnya dulu. Karena saya percaya kalau misalnya kita minat pada sesuatu, itu pasti kita akan berusaha dan akan enjoy gitu dalam menjalannya. Jadi nggak akan kesulitan sih. Baik, jadi nanti nih teman-teman sudah ada informasi nih barangkali yang sudah minat pingin mengambil jurusan pendidikan matematika gitu ya di IP, nanti bisa langsung mungkin informasinya ke Jida boleh ya? Boleh, gitu boleh banget. Yang sekarang istilahnya sudah tingkat 3, jadi sudah ada pengalaman, nanti bisa tanya-tanya mata kuliah, betul. Dosennya, tugasnya, itu bisa ke Jida ya. Atau mungkin bisa juga ke Himadikmatika Instagramnya ya. Bisa ya, atau lewat websitenya juga. Baik, Jida, saya ingin langsung pertanyaannya ke Himadikmatika nih. Bagaimana ceritanya seorang Jida bisa ikut ke himpunan ini? Jadi sebenarnya saya itu kan memang basicnya tidak bisa dikatakan antara eksak dan sosial. Karena ketika saya katakan sosial, saya pun tidak terlalu tidak terlalu mendalami di eksak gitu, tidak terlalu mendalami tentang sains. Tapi di sisi lain sosial saya pun tidak terlalu yang sesosial itu gitulah. Nah, kenapa saya memilih pendidikan matematika? Karena saya tidak terlalu pede untuk melanjutkan kesosialan saya di SMA gitu. Kan saya jurusan IPS. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ngambil pendidikan matematika, lalu saya siasati dengan ikut organisasi gitu. Nah, organisasi apa nih kira-kira yang bisa membuat saya mengembangkan soft skill saya di bidang sosial gitu. Dan untuk saat itu, kan di IP itu ada beberapa UKM, ada BOM juga, ada himpunan tentunya. Nah, mungkin saya coba dulu nih dari himpunan, karena himpunan itu yang paling dekat dan juga bisa dikatakan rumah untuk program studi itu sendiri. Karena himpunan itulah yang mengayomi ataupun membina dari mahasiswanya di prodi itu sendiri. Contohnya di matematika gitu ya. Jadi saya mencoba untuk masuk ke Himadikmatika, mengikuti alur kaderisasinya, mencoba melihat dinamika organisasinya. Oh, ternyata sepertinya saya bisa nih di sini gitu. Dan saya kan memang senang akan pendidikan. Dan juga kebetulan ketika di di Himadikmatika itu kan awalnya ada magang dulu sebelum masuk ke kepengurusan. Nah, saya magang dulu tuh di bidang pendidikan dan alhamdulillah keterima gitu ya magang di bidang pendidikan. Ternyata cocok lanjut pengurus di bidang pendidikan dan akhirnya sekarang menjadi ketua. Jadi saya kurang lebih sudah 3 tahun mengabdi di Himadikmatika. Oh, jadi mulai dari semester awal berarti ya? Iya. Oke, dimulai dari magang, kemudian masuk ke divisi pendidikan, dan sekarang ya alhamdulillah menjadi ketuanya ya. Oke, apa sih yang menjadi visi misi Himadikmatika di IP? Kalau visi misi secara umum atau bisa dikatakan tupoksinya, secara umum himpunan semua yang ada di IP itu sama. Cuman kalau di Himadikmatika itu tuh seperti yang saya sebutkan tadi ya, mengayomi, membina, terus juga menghubungkan atau saling menumbuhkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa program studi pendidikan matematika dengan sivitas akademiknya sendiri ataupun dengan pihak luar. Itu mungkin. Nah, kalau misalnya visi misi saya di periode sekarang, tepatnya itu transformasi organisasi menuju terwujudnya Himadikmatika IP yang progresif, responsif, aspiratif, serta berintegritas. Nah, maksud transformasi organisasi di sana tuh bukan
perubahan yang signifikan banget gitu ya, tapi saya ingin merubah ataupun saya ingin mengupgrade Himadikmatika itu sendiri sesuai dengan tupoksinya. Saya ingin lebih mengayomi lagi, saya ingin lebih progresif lagi, Himadikmatika itu responsif lagi, dan juga dari pengurusnya bisa lebih mengaspiratif lagi apa yang diinginkan oleh mahasiswanya, dan tentunya memiliki karakter berintegritas itu. Ya, jadi lengkap ya visi dan misinya ya, baik secara pribadi atau mungkin visi misi dari Himadikmatikanya sendiri ya. Baik, mungkin kami juga ingin tahu nih Zida, beberapa program yang sudah dijalankan nih setahun ke belakang apa aja deh, boleh disampaikan ke teman-teman. Oke, kalau untuk program dari Himadikmatika tersendiri, ada Olimpiade, terus ada Gebiar Matematika. Jadi Gebiar Matematika itu sebagai acara untuk memperingati Disnatalis program studi. Terus ada logaritma. Logaritma itu jadi pengenalan organisasi dan juga latihan kepemimpinan buat mahasiswa matematika yang masih tingkat 1, yang masih belum masuk ke pengurusan. Lalu ada kalau selain itu mungkin program-program rutinan seperti ada pojok matematika. Jadi pojok matematika tuh setiap minggu ada pamflet yang isinya ada sejarah, rumus, sama fakta-fakta matematika. Itu tuh di-share di Instagram. Jadi targetnya mungkin untuk mahasiswa dan juga bisa umum gitu ya yang melihat Instagram Himadikmatika. Itu mungkin salah satu sedikitnya dari program kami gitu. Kalau program tahunan yang besar itu berarti yang Olimpiade? Iya. Olimpiade. Boleh dijelaskan deh kemarin itu Olimpiadenya seperti apa, kemudian diikuti oleh kategori apa, jenjang apa, dan seterusnya. Oke. Kalau Olimpiade Matematika yang ada di Himadikmatika sendiri itu ada diikuti oleh jenjang SMP dan SMA untuk yang kemarin. Dan ada juga seminar teknologi waktu kemarin itu untuk guru-gurunya gitu. Itu mungkin jenjang dan juga ada juga seminar gitu. Acara gitu. Kalau mengenai soalnya nih, mungkin ada teman-teman yang istilahnya sedang mempersiapkan untuk tahun depan mau ikutan lagi nih Olimpiade Matematika. Biasanya soalnya seperti apa? Atau gambaran soal-soalnya yang di Olimpiade itu seperti apa? Jadi kita itu dalam pembuatan soalnya kolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di matematika. Jadi ada tim soal dari pengurus ataupun dari mahasiswa matematika gitu ya. Kalau SMP berarti biasanya matematika tentang apa? Matematika SMP biasanya sih beda-beda tiap tahun, tapi kayak tentang fungsi. Oh iya. Itu materi-materinya materi-materi yang diajarkan di sekolah. Sekolah sih, aja ya. Sekolah. Berarti nanti juga standar Olimpiade biasa gitu. SMA juga sama mungkin SMA ya, ada aljabar gitu ada ya. Oke, ada jadi integral dan seterusnya ya. Jadi nanti nih barangkali ada teman-teman yang mau ikutan lagi misalkan tahun depan ya, itu berarti dipersiapkan aja mulai dari sekarang betul, ya. Oke. Baik. Selanjutnya mungkin gini, biasanya kan dalam sebuah organisasi ya itu selalu menghadapi beberapa tantangan ya, gitu ya. Ya saya percaya juga mungkin Zida selama setahun kebelakang ada beberapa tantangan yang dihadapi ya. Biasanya apa sih yang menjadi tantangan organisasi di Himadikmatika kemarin gitu dan bagaimana solusinya Zida? Oke, untuk tantangan dari organisasinya itu sendiri. Kalau tantangannya sih paling yang paling fundamental itu dari ego kita masing-masing mungkin ya, ego dari pengurus, karena kan pengurus juga mungkin tidak semuanya hanya di Himadikmatika, ada juga yang ikut UKM lain, ada juga yang di BOM ataupun kesibukan-kesibukan lainnya, akademik juga tentunya. Nah mungkin menyatukan itunya yang sering jadi tantangan. Sesederhana menentukan jadwal rapat aja. Yeah. Kalau di waktu-waktu produktif itu susah banget. Hari Senin misalnya tingkat 1-nya kosong, tapi tingkat 2-nya ada jadwal mata kuliah. Terus kayak penentuan eventnya juga sama gitu kan susah. Jadi lebih ke susah untuk mencari waktu untuk bersamanya sih tantangannya. Dan solusi dari saya mungkin lebih ke mensiasati aja gitu, karena di zaman sekarang juga kan nggak, kalau rapat misalnya nggak selalu harus offline gitu kan, bisa online. Jadi kalau online kan waktunya lebih fleksibel gitu mungkin siasatnya untuk solusi-solusinya. Ya, jadi saya rasa betul sekali ya. Untuk saat ini kita bisa dengan sangat mudah dimudahkan dengan teknologi ya, gitu betul. Ya.
Kalau misalkan siangnya semua ngampus, oh berarti mungkin pada maghrib kayaknya nggak ada gitu ya, atau pada isya nggak mungkin, masih pada ngampus gitu kan, udah ada di ruangannya masing-masing, bisa via Zoom, betul. Baik, selanjutnya mungkin Jida, ada harapan nggak bagi Himadikmatika selanjutnya mungkin? Kalau harapan tentu ada ya, karena saya rasa di periode saya pun masih banyak hal yang kurang dan juga harus diperbaiki di periode selanjutnya gitu. Dan mungkin untuk harapannya di periode selanjutnya semoga Himadikmatika makin bisa eksis lagi, terutama di luar kampus mungkin ya, karena waktu periode saya itu alhamdulillah kalau ada kegiatan lomba-lomba yang melibatkan himpunan gitu, Himadikmatika selalu eksis. Nah mungkin kurangnya untuk ke depan lebih dieksiskan lagi di luar. Terus relasi-relasi di luar juga mungkin bisa lebih dibangun lagi. Mungkin di periode selanjutnya juga bisa lebih mengeratkan ataupun mensiasati dari masalah-masalah yang tadi seperti kebersamaan dan lain sebagainya. Itu mungkin harapan saya. Oke, baik. Karena tadi nanti mungkin saya berharap ya setiap pergantian organisasi pasti harapannya lebih baik gitu ya. Ya mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Jida bisa tercapai ya dengan banyaknya kolaborasi, banyaknya inovasi dan seterusnya. Baik, Jida, karena ini adalah ngambil pendidikan matematika ya, gitu. Makanya ada satu pertanyaan mungkin mengenai pendidikan nih, gitu. Pendidikan di Indonesia ataupun mungkin yang Jida lihat deh, pendidikan secara umum saat ini bagaimana? Apakah ada yang harus diperbaikinya, yang harus masukan bagi Jida itu apa aja, boleh? Kalau berbicara secara umum sih mungkin sudah terlalu jelas ya, kayak misalnya dari segi kurikulum dan lain sebagainya itu sudah banyak yang membahas dan juga sudah banyak yang membedah kekurangan dan kelebihannya, dan kurang lebih saya setuju gitu dengan kekurangan seperti misalnya kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013 itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang sangat menarik menurut saya dari pendidikan itu keinklusifan dari pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan yang inklusif itu menurut saya belum terlihat terlalu signifikan di Indonesia, khususnya di Garut. Kenapa saya bicarakan Garut? Karena kemarin-kemarin kebetulan saya pernah menulis esai ilmiah gitu ya, melakukan penelitian kecil-kecilan terkait sekolah inklusif di Garut, khususnya di jenjang SD. Nah, hasil penelitian yang saya dapat tuh ternyata fasilitas untuk pendidikan inklusif itu di Garut masih kurang gitu, masih kurang memadai, masih ada banyaknya kekurangan. Terutama kan kalau misalnya nih siswa yang berkebutuhan khususnya tuh emang bisa dikatakan bisa masuk SLB. Nah, itu sih udah memadai gitu ya untuk fasilitasnya. Tapi kan seperti siswa yang memiliki kebutuhan slow learner, terus kayak tunagrahita, itu kan masih di tengah-tengah antara dia itu kalau misalnya ke SLB juga terlalu apa gitu ya. Tapi kalau di sekolah biasa juga tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal. Nah, di beberapa tahun ke belakang itu sempat ada wacana sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu di mana bisa bercampurnya siswa yang normal sama yang memiliki kebutuhan khusus fase minim mungkin ya, fase bawah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya telusuri beberapa tahun ke belakang itu ternyata sempat vakum, dan saya sempat bertanya juga ke sekolah yang pernah menjadi sekolah inklusif. Faktor dari kevakuman itu tuh dari fasilitasnya, juga dari SDM-nya yang kurang gitu mungkin. Jadi saya lebih tertarik untuk memperbaiki pendidikan inklusifnya sendiri gitu kalau bicara pendidikan. Oke. Ini ya wacana bagus juga ya. Iya. Itu mengerjakan esainya emang tugas kuliah atau sendiri, inisiatif sendiri? Waktu itu kebetulan iseng-iseng ikut lomba sih. Oh, ada lomba ya? Ada. Lomba di mana? Di UNESA. Terus gimana? Tapi waktu itu tuh nggak lolos. Kan kalau misalnya lomba esai itu apply dulu, baru misalnya nanti lolos 10 besar, ke UNESA-nya langsung buat presentasiin esainya. Nah kebetulan waktu itu tuh karena kan kelompok juga ya esainya, nggak cuma sendirian gitu, ada sama teman sekelas.
Waktu itu tuh masuk 17 besar. Jadi nggak masuk ke 10 besar gitu. Jadi nggak lanjut ke UNESA. Belum ya. Nanti belum. kalau Nanti ada lagi mungkin coba lagi aja gitu ya. Saya rasa ya itu menarik ya. Saya juga baru dengar lagi gitu wacana. Kan yang lain ngobrolin kesejahteraan guru. Betul. Itu kan sering kita dengar. Nih guru istilahnya belum layak nih penghasilannya gitu. Jangan sampai yang sering saya bicarakan lah, guru tugasnya mencerdaskan bangsa, tapi dia masih mikirin masalah perut gitu, masih makannya gimana gitu dan seterusnya. Itu ya mudah-mudahan lah ya, itu wacana yang sering kita perjuangkan bersama. Mudah-mudahan guru ini ya bisa mendapatkan gaji yang layak ya, sesuai. Baik, tadi mengenai pendidikan secara umum. Ada lagi mungkin yang masih sangkut pautnya tentang pendidikan itu adalah literasi mungkin ya. Ada pandangan nggak Zida mengenai literasi nih bagaimana? Mengenai literasi, mungkin literasi itu lebih identiknya sama minat baca kayak gitu-gitu ya. Atau minat menulis ataupun membaca. Kalau pandangan dari saya sih cukup menyayangkan gitu ya, apalagi di Indonesia kan sudah kita ketahui bersama gitu bahwa minat bacanya sangat rendah. Sedangkan sekarang juga kalau misalnya di sosial media itu literasi kurangnya itu kelihatan banget gitu buat rakyat Indonesia. Nah, kalau pandangan dari saya, literasi itu tentu saja sangat penting dan perlu ditingkatkan lebih-lebih lagi gitu ya. Contohnya ketika saya ataupun mahasiswa yang lainnya ada kemauan untuk menulis, meneliti sesuatu, nah itu kan juga salah satu meningkatkan literasi gitu ya. Dan mungkin contoh sederhananya membaca buku, merutinkan membaca buku dan lain-lain, itu mungkin pandangan saya. Jadi ya kita bersama-sama ya, bagaimana caranya, karena membaca itu kunci semuanya ya. Ya, itu awalnya emang dari situ, dari membaca dulu, ya mudah-mudahan lah semakin banyak orang yang minat untuk membaca, apapun itu ya, konteks bacaannya. Baik, kalau buku nih, tadi udah disinggung sama Zida, ada ya istilahnya kita harus sering membaca nih. Ada nggak buku yang istilahnya mau di-share nih ke teman-teman yang sedang menyaksikan, yang menurut Zida bagus gitu? Oke. Kalau buku, mungkin yang paling saya rekomendasikan adalah judulnya itu Stoik Apa dan Bagaimana, yang karya Massimo. Kenapa saya merekomendasikan itu? Karena di diri saya pribadi itu tuh sangat berdampak gitu buat hidup saya. Kenapa? Karena di sana tuh isinya tentang filsafat Stoik, di mana filsafat Stoik itu menurut saya sangat relatable gitu ya dengan kehidupan zaman sekarang. Padahal kan filsafat Stoik itu terciptanya di zaman dulu gitu, di zaman Yunani kuno. Tapi masih bisa di-upgrade lagi dari zaman ke zaman. Nah, menurut saya isi dari buku Stoik Apa dan Bagaimana itu sangat-sangat mengajarkan arti dari kehidupan, cara menjalani hidup, dan lain sebagainya. Saya pun ketika menjalani kehidupan pada saat ini gitu ya, menghadapi kesulitan, terus kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya, saya selalu memakai prinsip itu gitu, prinsip Stoik itu. Oke. Itu tadi saya masih penasaran, bukunya tahun berapa terbitnya? Udah lama atau? Kayaknya masih baru deh. Masih baru ya. Penulisnya luar atau dari Indonesia? Dari luar negeri. Jadi terjemahan ya. Oke, jadi ya itu yang sering ya sekarang sosial media itu kalau filsafat ya Stoik yang paling populer itu ya Stoik. Yang mana tadi betul kata Jida, prinsipnya itu adalah kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali kita ya. Betul. Kayak pendapat orang lain ke kita, itu kita nggak usah peduli gitu. Karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah respon kita ya. Ada satu kutipan dari Ridwan Kamil itu sama, hampir mirip-mirip. Bahwa kutipannya seperti ini, mungkin Jida pernah dengar. Kita itu tidak bisa mengubah takdir. Tapi yang bisa kita lakukan adalah merespon dari takdir itu. Kata. Itu kan hampir mirip kan ya? Mirip-mirip gitu. Jadi Allah sudah memberikan takdir kepada kita, ya yang harus kita lakukan ya tinggal meresponnya nih. Apakah mau mendinai, mungkin marah-marah nih akan takdir, atau mungkin menerima dan seterusnya.
Selanjutnya nih masih tentang sebuah wacana yang sering kita dengar di sosial media ataupun diskusi-diskusi hangat nih mengenai generasi emas di tahun 2045. Seoptimis apa Zida melihat Indonesia tahun 2045 nanti? Kalau dikatakan optimis, sangat optimis ya. Apalagi kita kan sekarang masih tahun 2024, masih punya cukup waktu lah untuk mempersiapkan dari wacana Indonesia Emas itu. Apalagi kan hal yang merupakan hal yang harus kita garis bawahi dari Indonesia Emas pada tahun 2045 itu di tahun 2030 adanya bonus demografi untuk Indonesia yang 60 sekian persennya itu rakyat Indonesia semuanya usia produktif. Nah, mungkin di sana bisa dijadikan ajang untuk memanfaatkan atau memaksimalkan lagi persiapan kita menghadapi Indonesia Emas 2045. Di mana ketika kebanyakan semuanya itu usia produktif, berarti kan untuk menstabilkan ataupun meningkatkan katakanlah pendapatan ataupun perkembangan negara kita itu sangat relevan gitu ketika banyak rakyat yang usianya produktif. Tuh. Ya, jadi sangat optimis ya. Kita sama-sama optimis. Ya mudah-mudahan segala permasalahan yang sedang terjadi sekarang nanti mah berkurang ya, atau mungkin hilang sama sekali ya. Kayak mungkin tingkat pengangguran yang tinggi. Mungkin Zida juga melihat di sosial media kemarin nih, ada satu di Garut nih khususnya ya, ada satu lapangan pekerjaan yang buka sampai ngantri panjang. Lihat nggak sosial media? Nggak lihat ya? Belum lihat sih kalau yang di Garut. Ya. Jadi ada beberapa lah yang buka di sini tuh ngantrinya sampai panjang gitu ya, sampai ya mudah-mudahan nanti mungkin yang hal-hal seperti itu mungkin berkurang gitu ya. Baik, ya samalah doanya ya. Baik, selanjutnya mungkin Zida, karena kita adalah kursus bahasa Inggris gitu ya. Kita ingin mendengar juga nih pendapat Zida, seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Zida? Menurut Zida, bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya, apalagi bagi Zida itu kan, Zida itu udah senang baca buku dari kecil, walaupun tidak ada karena mungkin orang tua Zida itu generasi-generasi zaman dulu, jadi belum terlalu mengerti akan pentingnya baca dan sebagainya, tapi dari kakak-kakak Zida gitu diajarkan untuk selalu suka baca dan Zida juga mengimplementasikan itu gitu ya dari SD sampai SMP sampai SMA, dan puncaknya itu di awal-awal SMA itu sangat suka baca. Tapi kalau dulu tuh suka bacanya novel, cerita yang kayak remaja gitulah. Nah, semenjak kuliah baru baca yang non fiksi kayak yang tadi Stoik apa dan bagaimana, dan juga buku-buku non fiksi lainnya. Nah, terkadang buku-buku itu juga kan nggak semuanya berbahasa Indonesia ya. Yang tadi juga kan terjemahan gitu. Terkadang ada beberapa buku yang Zida tuh mau baca gitu, tapi bukunya tuh bahasa Inggris. Belum ada terjemahannya. Iya, sedangkan kan bahasa Inggris itu kan sangat penting gitu ya, dan Zida belum menguasai itu. Terus mengapa menurut Zida penting? Yaitu di sana sederhananya ketika kita mau membaca buku yang bahasa Inggris pun kita harus punya keahlian untuk membaca berbahasa Inggris itu mungkin. Dan sekarang juga kan kalau misalnya mau apply ke luar negeri ataupun di dalam negeri mungkin juga bahkan ada ya yang kayak tes TOEFL dan lain sebagainya, itu juga kan berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi harus dipersiapkan ya. Oke, selanjutnya apa nih nextnya bagi seorang Zida ke depannya? Mungkin kalau untuk sekarang fokus untuk menyelesaikan kuliah gitu ya, S1, dan karena memang Zida mau fokus jadi pendidikan, mengikuti alur dari sekarang. Kalau mau fokus di pendidikan itu kan harus PPG dulu, mungkin setelah beres kuliah Zida lanjut PPG dan melanjutkan mimpi-mimpi Zida di arah pendidikan gitu. Jadi emang mau jadi guru cita-citanya? Iya, mau jadi guru. Ya, mudah-mudahan tercapai ya, gitu ya. Oke. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Zida. Mungkin barangkali ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang, sekaligus mungkin menjadi closing statement. Silakan. Oke, mungkin pesannya untuk teman-teman yang menonton podcast ini, jangan lupa untuk selalu belajar, karena belajar itu tidak harus selalu sekolah, tidak harus selalu di pendidikan. Ketika kita bangun tidur pun, kita merenungi sesuatu itu sudah termasuk belajar.
Lalu lebih luasnya lagi kita melangkah keluar rumah, melihat sekitar rumah, meneliti lingkungan rumah, itu juga sudah menjadi suatu pembelajaran. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal ataupun pembelajaran yang kecil, karena suatu saat saya yakin itu akan menjadi dampak bagi diri kita sendiri ataupun yang lainnya. Dan juga khususnya mungkin untuk para mahasiswa ya, karena Jida lihat di zaman sekarang ini mahasiswa itu sudah mulai berkurang gitu minat akan organisasinya, sudah mulai bisa dikatakan apatis gitu ya terhadap keadaan-keadaan di kampus ataupun bahkan di luar kampus. Mungkin bagi kalian ataupun bagi teman-teman semua yang pro akan fokus di akademik gitu ya, memang betul dan juga memang benar ketika kita fokus di akademik dan tujuannya untuk kuliah, tidak salah ketika tidak mengikuti organisasi. Tetapi menurut saya itu suatu hal yang sangat sayang untuk dilewatkan, karena saya sempat menyesali hal tersebut ketika saya di SMA. Saya benar-benar fokus untuk belajar gitu ya, di akademik aja. Dan ketika kuliah saya masuk organisasi, ternyata saya sangat tertinggal gitu dengan yang lainnya yang mengikuti organisasi. Dan bagi teman-teman semua, jangan takut untuk ikut organisasi, terutama dengan stigma, suka ada ya, sekarang juga masih ada stigma yang katanya anak organisasi itu susah lulus buat kuliah. Itu sangat-sangat tidak benar ya stigma itu tuh, karena itu tuh balik lagi ke kita. Ketika kitanya mau berusaha, mau bisa memanage waktu dengan baik, pasti kuliah juga terkejar, organisasi juga terkejar gitu. Dan mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih mungkin ya kepada Primary English yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan juga Himadikmatika untuk mengisi podcast ini. Dari saya. Ya, baik. Jida, menarik sekali ya. Tadi ada beberapa pesan bahwa pembelajaran itu mulai dari bangun pun bisa kita dapatkan. Itu menarik ya. Kemudian masalah organisasi, saya sangat setuju tuh bahwa ternyata organisasi itu memberikan banyak peluang lebih justru ya, gitu. Mulai dari sosialisasi, ketemu teman, problem solving yang tadi yang menjadi tantangan di sebuah organisasi, bagaimana nih cara ngobrolnya ataupun ada masalah, gimana menyelesaikan masalahnya. Dan yang tadi poin terakhir, betul, dengan organisasi itu tidak akan menghambat perkuliahan, intinya gitu ya. Baik, terima kasih ya Jida ya untuk diskusinya. Yang mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Jida sendiri tadi ya, selesai kuliahnya 4 tahun pas. Kemudian kalau mau PPG, kejar tuh PPG ya, biar nanti menjadi seorang pendidik yang profesional ya. Dan juga untuk Himadikmatika ya, tadi harapan-harapan besarnya semoga terwujud. Nuhun ya. Oke, baik teman-teman, itulah Himadikmatika IP Teh Jida. Terima kasih.